Tuan Guru tadi memberikan harapan kepada kami. Sekarang saya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, mewakili mahasiswa yang lain, berharap kepada Tuan Guru semua, Tuan Guru Bajang untuk dapat mewujudkan kepemimpinan ulama ini bukan hanya di NTB, tapi di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi saya persilakan ada 5 penanya ya. Itu yang baju putih ya. Silakan. Mati tolong mic gitu. Ya. Dari karena Tuan Guru tadi stressingnya terus mahasiswa generasi muda ya yang baju putih. Ya. Silakan langsung aja terus ya, silakan biar bisa jangan panjang-panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Tuan Guru Bajang di Aceh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya mahasiswa dari Ilmu Politik Indonesia, Universitas Syabola. Tadi saya mendengar banyak sekali harapan-harapan dari Tuan Guru kepada kami dari generasi muda yang sebagaimana tadi Tuan Guru sudah sampaikan. Jadi karena ini sesi yang tadi dibilang oleh Bapak Moderator adalah sesi berdialog, saya ingin berdialog kepada Tuan Guru bahwasanya Tuan Guru tadi memberikan harapan kepada kami. Sekarang saya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, mewakili mahasiswa yang lain, berharap kepada Tuan Guru semua, Tuan Guru Bajang untuk dapat mewujudkan kepemimpinan ulama ini bukan hanya di NTB, tapi di Indonesia. Baik, semoga harapan saya agar Tuan Guru dapat melaksanakan harapan saya sebagaimana harapan Tuan Guru yang akan insya Allah kami laksanakan nantinya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tunjukkan kepada Tuan Guru bahwa ini memang kesamaan sama Hayati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuan Guru Bajang, nama saya Nurmina Ulfa, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab. Jadi menurut pemaparan yang Tuan Guru berikan tadi, saya ada sedikit perbincangan yang sedikit mengganggu pemikiran saya tentang kepemimpinan zaman sekarang ini, Tuan Guru. Nah, jadi di sini saya ada pertanyaan bahwasannya bagaimana cara kami selaku generasi penerus bangsa untuk bisa bersama-sama mewujudkan persepsi masyarakat yang bisa adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Tentunya untuk mengikuti pemimpin kami yang insya Allah berdasarkan pemimpin yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW, yang tentunya dengan tidak mudah ya bahwasannya sekarang ini generasi kan di era zaman bebas. Jadi bagaimana sama-sama kami memikirkan langkah-langkah tersebut. Adakah tips khusus dari Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Umar. Silakan. Itu yang dekat dengan Pak Hussein di depan lagi, depan ke depan. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan Guru Bajang ke Aceh. Insyaallah tadi sudah 2 orang teman mendoakan akan menjadi calon pemimpin di Indonesia. Saya juga mendoakan selanjutnya Anda menjadi calon cawapres ataupun capres. Karena untuk menjadi gubernur NTB tidak mungkin sudah 2 periode. Mungkin sudah takdirnya Tuan Guru. Kemudian perkenalkan saya Syahrul Maulidi.
Saya sama Ustaz Fadil Rahmi beda tipis. Kalau beliau ketua IKAN, saya ketua IKAN, Ikatan Keluarga Anti Narkoba. Ingin saya tanyakan dari sudut pandang Tuan Guru, bahwa kita melihat kondisi Indonesia saat ini darurat narkoba. Baru-baru ini BNN mengeluarkan rilis narkoba yang beredar di Indonesia itu sudah 250 ton. Jadi satu ton sabu-sabu ini bisa dikonsumsi oleh 5 juta orang. Namun upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini tidak mencerminkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Tadi Tuan Guru juga menceritakan bagaimana sejarah Aceh dengan kepahlawanannya. Kami bangga sekali dengan sejarah Aceh begitu hebat. Tapi saat ini Aceh Now kami sangat sedih, dan Aceh tidak merupakan salah satu jalur masuk utama narkoba di Indonesia. Jadi dari sudut pandang Tuan Guru, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin Indonesia terhadap permasalahan narkoba yang begitu gencar masuk ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama yang disampaikan tadi oleh adik dari Unsiah ya. Terima kasih. Saya masukkan dalam doa-doa saya, sebagaimana adik juga masukkan dalam doa-doanya. Mudah-mudahan juga doa kita semua. Tentu setelah berdoa, tadi saya ajak, setelah visinya sudah jelas, kita punya kepedulian untuk Indonesia, untuk Nanggroe Aceh Darussalam, untuk umat, untuk bangsa, maka bangun sinergi. Nah, itu tugas kita. Kalau tidak, dia hanya sebatas menjadi doa-doa saja. Jadi dari doa menuju kepada sinergi, kebersamaan, bangun mencari kebaikan, sampaikan kepada yang lain. Nah, jadi ini kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga dari adik mahasiswi, sama yang keempat tadi tentang darurat narkoba. Jadi kalau kita melihat kelas ini, kita bisa mengungkapkan pandangan kita terhadap kelas ini dengan dua ungkapan yang beda. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa gelas ini setengah kosong, atau gelas ini setengah penuh. Kata gelas ini setengah kosong itu mencerminkan cara pandang yang memang betul, objektifnya begitu memang, tapi ada pesimisme di sini. Kata kosong itu mencerminkan ada ketidakpuasan. Ketika kita mengatakan gelas ini setengah penuh, maka di situ mewakili sudut pandang atau perspektif optimis. Objektifnya sama, tapi cara pandang itu penting. Itu sebabnya di dalam hadis kursi itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku itu bergantung persangkaan hambaku. Kalau persangkaannya buruk, saya kasih yang buruk. Kalau dia punya optimisme yang meluap-luap dan harapannya baik, saya akan kasih dia yang baik. Nah, oleh karena itu, untuk yang ketiga keempat tadi, nanti ibu belakangan saya jawab. Untuk yang ketiga keempat tadi, memang betul bahwa situasi kita memang banyak tantangan. Darurat narkoba itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi saya sambung sedikit, untuk narkoba itu ya harus kita lawan. Kalau strukturalnya pemerintah kita dorong terus supaya berikan hukuman yang paling berat. Secara kultural yang kita bangun ketahanan masing-masing kita, keluarga, dan peran dari para ulama itu sesungguhnya besar sekali. Saya rasa kita belum pernah mencoba ya. Mungkin perlu kita membuat program khutbah selama 3 bulan berturut-turut di seluruh Aceh misalnya, bicara tentang narkoba. 3 bulan berturut-turut. Berapa banyak masjid? 4 kali atau 5 kali dalam 1 bulan, kali 3 itu 15 kali.
kali sekian ribu, mata karoro tak kororo, sesuatu yang banyak masuk di telinga itu lama-lama akan masuk dalam hati. Jadi mungkin kita perlu untuk mensinergikan agenda keumatan dengan kebangsaan. Masalah bangsa harus jadi masalah umat. Ketika kita sebagai umat bicara tentang kepentingan umat Islam, harus kita pastikan bahwa agenda itu juga adalah agenda bangsa. Karena kalau tidak, akan ada dua gerak yang berbeda dan ujungnya pun tidak akan sampai pada ujung yang sama. Agenda keumatan adalah agenda kebangsaan, agenda kebangsaan juga agenda keumatan. Masalah bangsa juga masalah umat juga masalah bangsa.